Kalau kita bicara soal time management, saya mau tanya dulu, apa itu waktu? Apa itu waktu? Ini bisa kasih tahu saya nggak? Apa itu waktu? Apa? Batasan. Menarik. Ada lagi? Masa bisa dua arti ya. Masa berat atau masa waktu, right? Oke. Terus? Sesuatu sudah lewat tidak bisa kembali lagi. Oke, menarik. Puitis sekali ya saya. Ada lagi? Apa itu waktu? Waktu agak susah didefinisikan. Contoh air bisa kita definisikan itu adalah kombinasi dua molekul hidrogen dengan dua oksigen. Waktu itu apa? Agak susah, betul nggak? Kita bisa bicara soal cahaya adalah partikel, ya kan? Waktu apa? Waktu sebenarnya hanyalah satuan yang manusia bikin sendiri, betul nggak? Kita bisa tentukan ini detik, ini menit, ini jam, ini hari, ini tahun. Yang bikin siapa? Manusia. Kita akan bahas soal itu. Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang ini ada. Selamat datang, silakan. Pas, baru mulai. Yes. Silakan. Oke, sampai kemarin ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang rangkaian ketika proses perbuatan keadaan berlangsung. Rangkaian proses kegiatan gitu. Yang kedua soal lamanya sesuatu gitu ya. Tiga, saat tertentu melakukan sesuatu. Keempat, kesempatan, tempo, peluang, ketika, saat. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia ya. Ngerti nggak apa itu waktu? Saya nggak ngerti. Dari definisi ini saya nggak ngerti apa itu waktu. Rangkaian proses, berarti rangkaian itu sendiri dong, bukan waktunya yang dia bahas. Mungkin yang dekat adalah soal kedua tuh, lama, saat tertentu. Tapi itu kan juga kata lain dari waktu, betul nggak sih? Oke, ada yang lucu begini. Definition of time. Dia bilang apa? Time is slow when you wait. Benar ya? Busway datang. Time is fast when you are late. Gitu kan? Harusnya ada jawab gitu ya. Time is deadly when you are sad. Ya, saat kita sedih. Terus time is short when you are happy. Contoh buat John, main 1 jam gak berasa. Disuruh baca 5 menit marah ya. 1 jam cepet banget sih Pak katanya. Suruh baca buku 5 menit, udah lama banget katanya Pak. Time is endless when you are pain. Ya benar ya, saat kita sakit, menderita, sakit perut segala macam. Time is long when you feel bored. Ya. Dan time is most beautiful when you are in love. Ini lebih benar maksudnya. Waktu itu relatif sekali teman-teman, betul nggak? Di satuan yang sama kita bisa merasa itu lama, kita bisa merasa itu cepat. Saat kita pacaran zaman dulu, kita baru ketemu setiap hari Sabtu ya Pak ya. Hanya bisa ketemu hari Sabtu. Nunggu ke Sabtu kok lama gitu ya. Gitu. Coba bayangin saat kita lagi liburan gitu. Kita liburan 3 hari, kok cepet banget sih kayaknya liburan cuma 3 hari gitu ya. Oke, lanjut. Teman-teman, kita dikasih satuan yang sama buat setiap orang, yaitu 24 jam. Ya. Maka firman Tuhan bilang begini. Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya masuk sedikit ke firman. Kenapa dibilang kita mesti menghitung hari? Ada yang bisa punya ide ya? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa kita harus menghitung hari sehingga kita beroleh hati yang bijaksana? Kenapa nggak hitung uang sehingga kita bisa bijaksana? Atau nggak hitung kambing domba? Kenapa? Hidup kita ada waktunya. Ini nyambung sama yang Elvin minggu lalu. Oke, saya bilang Pak Henry kemarin ini kayak dewasa gitu. Ya saya bilang puji Tuhan nih. Padahal kita setting ini udah jauh sebelum Desember ya, ini bisa nyambung. Ini nyambung dengan yang Elvin bilang soal hari yang terindah, hari kematian kita. Kenapa kita menghitung hari? Berapa lama kita hidup? Di kesempatan yang lalu beberapa kita pernah pakai kalkulator kan.
80 tahun itu sama dengan berapa hari, berapa bulan, berapa menit, berapa jam gitu kan. Untung itu nggak banyak waktu kita lagi. Makanya kita harus menghitung hari kita. How many days do we have? We don't know. Jadi palingnya ada target tertentu yang kita tinggal berapa lama lagi gitu. Oke, saya lanjut. Nah, ada perbedaan antara waktu sebagai sumber daya dengan sumber daya yang lain. Sumber daya yang lain contohnya apa? Apa kira-kira sumber daya yang lain? Resource, ini pelajaran manajemen zaman dulu nih. SMA kan? Belum. Apa tuh sumber daya yang lain? Contohnya apa? Devi, sumber daya apa contohnya Devi? Apa contoh sumber daya? Sumber daya manusia, Yes. Alam. Terus? sumber daya buatan tuh pelajaran kelas 6. Kelas 6 padahal gitu. Ada yang terbarukan, ada yang tidak terbarukan. Alam buatan manusia. Betul. Sumber daya listrik, nah itu juga kan. Tapi waktu punya karakter yang unik. Yang pertama, yang udah terjadi kata Caling tadi, nggak bisa dibalikin. What's done is done. Nggak bisa. Listrik masih bisa diganti, dicas, gitu kan? Tadi sumber daya alam segala masih bisa terbarukan. Waktu tidak. Sampai seseorang akan bicara di sini bicara soal bukan time management tapi time travel. Nah itu mungkin baru bisa ya. Tapi waktu tidak bisa tergantikan. Yang kedua, ini wajib ada. Mau punya uang, mau punya segala sesuatu, kalau nggak ada waktu bisa nggak? Nggak bisa. Ini wajib ada dan tidak tergantikan. Ya. Dan yang ketiga yang tadi ini sangat terbatas, nggak bisa dibeli. Sering kan cerita gitu kan, orang udah kaya gitu ya, mau membeli waktu dia, nggak bisa. Waktu masih muda, nggak punya uang, waktu banyak. Ya. Kayak sekarang uang udah lumayan, waktu ada lah gitu. Waktu nanti udah tua, dia punya uang, waktu nggak ada. Gitu. That's the problem. Ini juga keluar di minggu lalu waktu Evi bilang, iyanya besar ya, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak akan mengalami pekerjaan yang Allah dari awal sampai akhir. Teman-teman, temanya sama, kekekalan. Kalau kita bicara waktu, nggak bakal lari jauh dari kekekalan. Lucu ya? Kita bicara soal waktu yang terbatas, tapi ujungnya kekekalan. Itu tidak terbatas. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Einstein bilang begini teman-teman, time is relative. Kayak tadi di definisi tadi ya. It's only worth depend upon what we do as it's passing. Waktu itu relatif. Nilainya adalah kegiatan kita selama mengisi waktu itu. Ya, maksudnya begini. Jadi definisi time management, kita bicara topik kan time management kan, itu salah besar. Nggak bisa di manage waktu. Waktu jalan terus, betul nggak sih? Itu yang sering kita ngomong ke Jonathan setiap pagi. Jonathan, waktu jalan terus, cepetan mandi, cepetan makan, mau sekolah, gitu ya. Bangun juga susah gitu. Waktu jalan terus, nggak nungguin kita. Yang bisa kita manage adalah aktivitasnya yang benar dalam waktu yang benar. Jadi definisi time management sebenarnya salah. Yang kita manage adalah aktivitas kita. Aktivitas kita selama di dunia. Aktivitas kita selama Tuhan masih kasih kita waktu di dunia. Kita mau isi dengan apa? Apakah hidup kita jadi berasa panjang karena isi penderitaan semua? Atau berasa cepat karena semuanya kenikmatan? Tapi kalau semua nikmat, Elvi juga bilang nanti nggak ada rasanya ya, biasa aja ya. Punya istri cantik, kalau cantik terus nggak ada rasanya juga gitu ya. Jadi istri yang pas-pas aja sesuai dengan semua gitu ya. Gitu. Oke, paham ya teman-teman ya? Bukan managing time. Jonathan kadang sering lucu, Papa angkanya mundurin aja katanya. Aku mau tidur lagi. Waktunya mundurin, jamnya mundur, waktunya nggak mundur. That's it.
Kecuali satu-satunya yang terjadi di Alkitab, tahu nggak? Menghentikan waktu. Apa yang terjadi? Siapa yang ituin? Hizkia. Bukan Hizkia. Hizkia ditambahkan umur. Kan waktunya kan dimundurin 40 langkah belakang. Oh ada ya? Wah saya malah belum familiar. Yang saya refer tadi adalah Yosua. Dia minta sama Tuhan, Tuhan kasih kami apa kalimatnya lagi, kasih kami waktu untuk bisa mengalahkan bangsa apa Amalek apa gitu ya. Jadi mataharinya stay for 24 hour, tetap di tengah hari. Waktunya freeze. Dan katanya diselidiki sama saintis, saya bisa bahwa sini, bahwa benar katanya ada suatu masa di mana harinya stay gitu. Katanya begitu. Itu tercatat di Alkitab di Yosua, jadi dibaca. Jadi Tuhan bisa menghentikan waktu. Itu membuktikan bahwa Tuhan adalah raja di atas segala sesuatu gitu. Waktu dia bisa hentikan. Itu Tuhan kita. Amin. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, buat apa sih time management? Anda bisa bantu saya. Untuk apa kita bicara soal time management? Apa kebenaran time management? Ada ide? Apa? Memilih prioritas. Oke. Menentukan prioritas gitu. Ada lagi? Biar hidup seimbang antara gereja, sosial, pelayanan, cari uang, kebahagiaan, istirahat gitu ya. Tapi katanya kalau buat mama nggak bisa istirahat. Anak ketidur bapaknya dilayani gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada yang belum keluar. Yang pertama adalah untuk mencapai tujuan. Whatever that reason, whatever that purpose, kenapa kita memanage aktivitas kita, kenapa kita memanage waktu untuk tujuan kita tercapai. Ya, itu dulu yang paling penting. Apapun tujuan itu ya, mau buat sekolah, mau buat pelayanan, mau buat usaha, mau buat apapun, kesehatan, kita punya tujuan. Dan kita memanage agar tujuan tercapai. Kan ada yang bilang kan, tahun ini mau diet gitu kan, karena mau diet maka akan ke gym. Tapi nggak pernah memanage waktunya, jadi nggak pernah ada waktu untuk ke gym. Jadi tidak tercapai tujuannya, gitu kan? Resolusi tahun depan lagi. Oke, yang kedua nih, ini penting nih, jangan lupa. Tuhan minta kita jadi berkat. Jangan sampai kita saking sibuknya, saking banyaknya aktivitas kita yang tidak termanage, kita nggak punya waktu untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita. Ya, dulu di kantor sering saya lihat bahwa kalau tim accounting, ini kenapa begini? Kalau lagi mau closing itu senggol bacok. Jangan buka buku nanya apa sih gitu. Jadi auditor jangan masuk saat lagi closing accounting. Kalau nggak dimarahin jangan pakai bangku kayak gini ya. Waktunya mepet gitu ya. Karena tanggal 31 minggu pertama bulan depan mesti kelar itu semua entry. Mesti kelar semua adjustment. Gitu. Tapi kalau kita bisa manage di saat kita sibuk banget, kita masih punya waktu yang kita bisa berikan bagi teman kita, bagi keluarga, bagi komunitas, bagi pelayanan. Begitu. Ya, makanya kita memanage waktu kita. Oke. Yang ketiga, ini penting teman-teman, supaya kita hidup maksimal. Ya, Tuhan taruh talenta. Kemarin saya sudah dibisikin sama Mel. Elsie kan juga bilang talenta itu nggak cuma sekedar kemampuan, tapi juga waktu, tapi juga segala macam yang Tuhan kasih ke dalam kita gitu. Kita memanage supaya kita bisa pergunakan semua itu, termasuk waktu kan, agar maksimal. Oke. Dan yang keempat, ini penting teman-teman, ujungnya kembali kemana lagi? Kita mempersiapkan kekekalan. Ya, kita mempersiapkan kekekalan. Saya ingat kemarin waktu hari yang Alvin bicara, kan dibilang on the way to heaven gitu ya. Sebenarnya on the way to heaven ini sekarang nih, bukan nanti udah itu udah kelar. Mau ngapain lagi gitu ya? On the way to heaven atau to hell ini sekarang nih. Waktu kita masih hidup, waktu kita masih punya waktu, kita pakai. Mau on the way to heaven, lakukan yang langkah-langkah menuju heaven gitu.
on the way to the hell, diem aja udah. Itu pasti otomatis on the way to hell. Gitu. Ya, oke. So ini kurang lebih tujuan untuk time management. Oke, ada lagi yang lain-lain, cuman basicnya yang kita bisa pakai ini. Oke, saya kasih ayat begini. Efesus 5, 15 sampai 17. Buka kitab aja, kita baca sama-sama. Efesus 5, 15, 17. Makin dikit yang pakai buku Alkitab ya. Saya ada rencana kan bisa melihat ini banyak yang kayak sampai kita harus berhati-hati saat Alkitab kita ada di cloud. Kalau kitab kita ada di cloud, nanti takutnya angkat apa? Isinya dirubah. Ini kekhawatiran jangka panjang. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Untuk ngebahas 2 ayat 15 udah. 3 ayat ini sebenarnya panjang, kita bisa bongkar cukup panjang. Cuma saya highlight beberapa. Perhatikan bagaimana kita hidup, katanya. Harus perhatikan. Jangan seperti orang bebal, tapi orang arif. Dan itu udah satu urusan sendiri tuh. Jangan seperti orang bebal, seperti orang arif, itu satu urusan sendiri. Saya nggak bahas di situ. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Itu 2 kata berbeda tuh. Waktu sama hari-hari. Sebenarnya kalau kita pikir tuh satuannya sama kan, satuan waktu kan. Hari sama time. Cuman maksud di sini ayat ini bicara soal pakai waktu kamu, karena hari-hari dalam arti masyarakat sekitar lingkungan dunia adalah jahat. Kenapa jahat? Karena teman-teman sadar nggak? Kita punya waktu 24 jam dan selalu tersedia untuk melakukan dosa. Zaman dulu kita masih ngalamin jam 9 malam TV habis. Sekarang TV nggak ada habisnya. Bahkan kalau mau crazy bisa nonton 4 TV sekaligus, ya kan? Yang nonton YouTube channel ini pakai komputer ini yang ini pakai yang ini. Bisa. Hari-hari sekarang jahat karena menawarkan begitu banyak kesenangan buat kita. Di banyak kesenangan itu menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Sadar itu kan? Kalau belum saya sadarkan sekarang. Kalau sudah sadar bagus. Makanya di ayat berikutnya dibilang itu. Sebab itu janganlah kamu bodoh, katanya. Jangan terpancing sama yang tadi-tadi itu. Mereka menawarkan begitu banyak kesenangan. Jangan bodoh teman-teman, jangan terpancing, katanya. Tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal pergunakan waktu. Ya, kurang lebih ayat itu mau menjabarkan begitu dalam bahasa sehari-hari. Jangan terbawa, jangan terpancing sama dunia, karena dunia jahat dengan segala kesenangan segala macam. Kalau kita terpancing dibilang bodoh, katanya. Jadi, tapi pakai waktu seturut kehendak Tuhan atas hidup kita. Ya, nanti di rumah dibaca lagi deh, coba direnungkan maksudnya ayat ini. Ya, lanjut dulu. Nah, teman-teman, sore hari ini saya akan bicara soal 4 hal kalau saya nggak salah ingat. Yang pertama soal time management matrix. Ini agak teori ya, ini agak teori. Yang kedua time waster. Nah, time waster ini pasti kena buat semua orang, saya jamin. Kalau nggak kena, gantiin saya berdiri di sini. Ya. Yang ketiga multitasking. Ini sekedar tips yang praktis soal multitasking. Ya. Dan yang keempat adalah soal time deposit. Ini bukan deposito ya namanya, tapi time deposit, literally time deposit. Oke, kita masuk dulu yang pertama. Time management matrix. Ada yang pernah tahu nggak? Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah bikin? Belum pernah dengar? Oke. Waktu saya di training, kami disuruh bikin, benar-benar suruh masukin. Jadi dalam sehari, dari kamu bangun pagi sampai kamu tidur malam, masukin ke dalam time management matrix. Sampai sedetail itu. Cuman hari ini saya enggak. Cuman kalau mau nanti silakan bisa lakukan sendiri di rumah gitu ya.
Cuman pengertiannya begini. Ini ada 4 kuadran, teman-teman. Ini kalau join X sama Y, gitu ya. Sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X yang atas atau yang tegak yang tidur? Sumbu X yang atas. Salah tuh guys, kata Joy. X, Y. X yang horizontal. Bener ya Joy? Yang atas itu sumbu Y. Salah. Gue juga salah deh, gue begini dia marah. Tapi gue juga salah gitu. X yang flat, Y yang begini. Jadi antara important sama nggak important, penting sama nggak penting, sama urgent atau nggak urgent, kombinasi begitu ya. Ada 4 kuadran. Kuadran yang kiri, yang important dan urgent, udah penting, mendesak lagi. Itu bahasanya. Kalau pakai satu kata itu udah penting, mendesak lagi. Kebakaran itu. Kebakaran itu kan. Udah penting, mendesak. Tapi juga sih, urgent dan important udah penting gitu. Makanya kalau lihat di jalan ada orang yang satset nyetir mobil itu lagi. Jadi sabar aja nih, sabar. Teman-teman, itu namanya krisis. Udah penting dan urgent. Kebakaran gitu. Krisis. Ya, itu definisi kuadran yang kiri atas. Yang kedua, yang nggak urgent, yang nggak mendesak, tapi penting. Itu apa namanya? Itu kerjaan yang produktif. Penting kan? Penting ya? Tapi nggak urgent. Yang nggak penting tapi urgent. Apa contohnya yang nggak penting tapi urgent? Bayar kartu kredit. Itu nggak urgent, kan ada timingnya deh. Kalau udah deadline. Something is wrong with that. Kan tadi dibilang kalau udah deadline, berarti sebenarnya nggak deadline, lu tahu? Iya. Itu something wrong. Makanya nanti kita masukin kali. Kita masukin kali. Not urgent, salah. Not important, tapi urgent adalah deception. Mana handphone saya tadi? Tipuan. Gua kasih dulu begini. Lagi kerja nih. Tiba-tiba ting, handphone bunyi. Mesti lihat ya? Iya. Mesti lihat gak? Enggak. Kita ngeliat sih. Enggak. Saya kasih tips begini. Saya punya ringtone yang beda untuk papa mama, untuk istri, sama untuk bos. Jadi ada 4 macam ringtone. Buat apa? Yang buat papa mama sama mertua 1 ringtone, buat istri 1 ringtone, buat pujian bos gue cuma 2 ya. Gue kesatuin. Pokoknya kalau bunyi yang ini, ini bos nih, kita angkat. Yang lain bodo amat. WA mama gitu. Mohon maaf ya. Tapi itu maksud gue seperti itu ya. Maksud gue seperti itu. Kita lagi kerja ini serius, dia bunyi. Is it urgent? Iya. Is it important? Nah, really. Mungkin enggak. Kita akan bahas ya. Dan yang terakhir, udah nggak urgent, udah nggak important, apa itu? Buang aja. Itu waste. Udah nggak penting, nggak urgent. Buang. Ini matriksnya. Secara basic pengertiannya paham ya? Secara basic pengertiannya paham. Ada yang krisis, ada yang produktif, ada yang deception, ada yang waste. Ini bahasanya bahasa nggak keren. Pakai bahasa sendiri pun nggak apa-apa. Tapi pengertian yang penting. Teman-teman, produktif harusnya sekitar 60-65% dalam waktu sehari kita. 60-65% waktu kita harusnya yang produktif. Artinya yang penting, tapi nggak urgent. Yang krisis itu 25-30%. Boleh. More than that, besok kayaknya lu mulai sakit kepala. Kalau seminggu kita krisis terus, hati-hati tipes. Pengalaman kita waktu auditor ya Dev ya, lagi bulan Maret, Februari ya, di Februari dia mau closing tahun, akhir tahun dia mau lapor pajak segala macam, kerja malam-malam segala macam ya. Pagi buta, tidur di sofa, nggak pulang loh beneran. Pulang ganti baju.
Enggak, gue nggak ganti baju. Ngapain gue ganti baju? Yang buat tidur. Yang buat tidur gitu. Bilang capek ya. Itu krisis. Bisa, tapi jangan gede-gede. Gede-gede kita sendiri nggak tahan. Dan kita mental breakdown lah, dan tubuh kita yang masalah segala macam. Gitu ya, 25 sampai 30%. Deception, oke, 10 sampai 15%. Ya, masih boleh lah, ada toleransi. Waste, less than 1%. Ya, ini kalau dihitung mungkin nggak sampai 1% ya, bukan range gitu ya. Cuman kurang lebih gambarannya begitu. Ya, 60-65% di produktif, 25-30 crisis, deception 10-15, waste kurangin. Oke? Nah, jadi foto. Saya kasih contoh teman-teman. Kuadran 2 yang tadi penting tapi nggak urgent, contoh itu tadi tuh. Relationship building. Mungkin ini cara tahu banget ya. Gimana kita membangun networking. Itu penting loh. Ya. Nggak urgent sih, ya. Terus planning. Kalau udah kebakaran tentu kan planning. Kita planning masa depan mau bagaimana. Rekreasi juga termasuk kuadran yang 2. Ya, penting nggak penting, urgent nggak. Sebisa juga ada di situ. Ya, new opportunities, bisnis baru, karir baru, segala macam. Termasuk saya bilang baca Alkitab, berdoa, masuk kuadran 2. Penting, yes. Harus kita lakukan, harus make the time, bukan sisakan waktunya, bukan, tapi sisihkan waktunya. Kuadran 3 tuh dia, interruption. Kadang-kadang email, nih, kadang-kadang kita lebih nggak tahu kalau di kantor. Gue sih lebih suka angkat telepon orang ya, ketimbang gue harus mikir 10 menit ngetik email ini mau apa sih gitu. Sampai saja. Terus popular activities, ya, kayak pergi hangout atau tempat makan baru gitu ya. Hobi juga di sini. Hobi. Terus, nah yang kuadran 4 ya, time waster ada di situ. Time waster ada di situ. Ya. Pleasant activities ada di situ. Nanti saya jelasin. Ya. Bukannya nggak boleh teman-teman. Tapi kalau kita bicara soal produktivitas kantor, Eka, sini aja kosong, sini kosong. Iya. Nah, di belakang. Dia datang terlambat jadi dia jujur. Silakan. Dia belum pakai di sekolah. Ya. Oke, gambarnya begini teman-teman. Terus saya punya mantra. Kami diajar waktu di training, kami diajar mantra begini. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. I need to do this now. Pertanyaan itu. Itu ada color codingnya, bukan sembarangan warna. Emang sengaja. I need to do this now. Saya harus melakukan ini sekarang. Artinya gini teman, I itu atau saya itu pertanyaan. Apakah saya harus lakuin atau saya bisa assign anak buah saya? Apakah saya harus lakuin atau saya bisa minta anak saya sendiri lakuin? Need to, saya harus lakuin ini enggak? Urgent enggak? Is it important atau enggak? Gitu ya. Harus melakukan atau enggak? Kalau bisa ditunda, nanti bakal soal now ya. Di sini bicara soal hal ini, aktivitas ini saya perlu lakuin nggak? Is it a time waster atau enggak? Kalau ini time waster nggak buat mencapai tujuan, jangan lakuin. Ya. Dan now itu bicara soal urgent tadi. Sekarang, besok, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Oke, ini mantranya. I need to do this now. Itu mantranya. Ya. Oke. Lanjut. Ini kuadran yang pertama, karena tadi pengen ke WC gitu, BAB gitu, itu harus duit now, urgent, harus urgent gitu ya. Nah, do. Yang ketiga, ini kita bisa schedulekan waktu, kita atur, gitu ya.
Kita mau ketemu relasi kita mau ketemu partner bisnis, kita mau baca kitab, kita mau do something, kita planning. Kapan? Di saat kita punya waktu. Ya. Kuadran 3, delegasikan. Ya. Makanya kadang-kadang di kantor, saya juga suka assign anak buah. Lu pergi meeting aja deh sama sini. Kasih tahu saya intinya apa. Daripada waste 1 jam atau jam setengah ini ngomong ngalor tidur, dia yang pergi, dia sampai saya dalam 10 menit. Delegasikan. Gitu ya. Atau misalkan anak bisa lakuin, kita tolong dia aja. Sekaligus juga anak bisa belajar, join monyong. Bisa, join tolong masakin nasi dong. Ya, bisa. Pada 4 ini delay. Again, kurangin. Nanti saya akan bahas soal time waster. Ya. Nah, teman-teman kalau mau coba di rumah silakan. Tadi saya sempat bilang, bikin kuadran ini. Dalam sehari kalian melakukan aktivitas apa? Jadi bangun pagi ke sekolah, ke kantor gitu ya. Atau antar anak sekolah atau gimana. Selama di kantor, semakin detail semakin bagus. Kira-kira nanti adalah hasilnya adalah gini, apa sih yang bisa saya pindahkan ke kuadran 2 supaya tidak jadi krisis, kata Devi bilang. Jangan bayar kartu kredit di saat mepet, Pak, mau due date. Planning gitu. Siapkan dananya, siapkan waktunya, siapkan aktivitasnya gitu ya. Coba dibikin. Kalau hari kerja bagaimana, hari biasa bagaimana gitu. Karena pengaruh di saat ada libur, gue bisa planning sesuatu buat hari kerja besoknya. Ya, kurang lebih begitu. Oke, ini quotes teman-teman. Stephen Covey bilang begini. Stephen Covey tau ya? Tau gak Stephen Covey? Dia punya buku soal 7 Habits. Ya, ini buku yang menarik, boleh dibaca banget. Saya udah baca 2 kali. Cuma saya nggak punya buku ya, saya masih beli buku ini. Ya, dia bilang begini. Most of us spend too much time on what's urgent. Kita kerjain yang urgent katanya. Iya, kan udah harus dikerjain. And not enough time on what is important. Kenapa ini terjadi, teman-teman? Kita ngerjain yang urgent. Ada bisa kasih saya gambaran kenapa kita suka melakukan yang urgent? Tunda. Dan silakannya saat kita tunda, kita lupa. Betul nggak? Tunda gitu, lakukan hal yang lain yang tadinya urgent yang tadinya nggak urgent jadi urgent karena kita lupa. Jadi biasakan untuk tidak menunda. Saat itu muncul, again tanya, I need to do this now. Saat iya jawabannya, lakuin. Yang lain bisa disingkirkan karena prioritasnya lebih tinggi misalkan. Tapi kalau not now, oke, planning. Kapan? Begitu ya. Itu dia. Jadi kita bisa fokus sama yang important. Ayat Alkitab juga bilang, untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Nggak bisa, ya gitu juga ajarin ke John sih. Nggak bisa semua maunya sekarang. Dia mau main, dia mau nonton, dia mau makan, dia mau bikin art and craft, semua sekarang gitu. Gimana ceritanya gitu kan? Udah malam pula bisa sekolah. Ya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Oke, saya lanjut. Nah, ini poin yang kedua ya teman-teman. Time waster. Dari definisi udah tahu. Ya, ini hal-hal yang membuang waktu kita. Apa itu kira-kira? Langsung spesifik banget langsung. Oke, teman-teman, saya kasih penetral begini ya. Time waster bukan sesuatu yang salah. Saat kalian punya waktu untuk dibuang, gitu ya, silakan. Gambarannya begini. Saat kita lagi nungguin anak kita les misalkan, dan kita benar-benar nggak ada lagi yang kita bisa lakukan, we have time, dan itu mesti dibuang. Kan kita bengong kan? Lakukan time waster.
Tapi di saat kita lagi kerja di kantor, misalkan saya sering bilang pas training ngomong ke anak buah, kalian punya deadline, terus kalian melakukan time waster, itu bunuh diri namanya. Waktu kalian akan habis dan besok pulangnya malam. Bukan saya yang suruh kalian pulang malam loh. Saya cuma kasih kalian target dengan kriteria. It's your time to manage saja. Again, time waster bukan hal yang negatif. Tapi tergantung aktivitas itu dilakukan dengan cara bagaimana, di waktu yang bagaimana gitu ya. Oke, ini kriteria time waster. Mendadak, di luar rencana, mengganggu rencana. Itu time waster. Ya. Terus yang kedua, ini sering sekali muncul di kantor. Makanya kita ada istilah do it right the first time. Do it right the first time. Jangan sampai kita mesti ngulang. Saya juga sering ngomong ke Jo, ayo bikin yang serius. Jangan sampai salah, mesti diulang. Itu ulang lagi dari awal, bawa waktu kan. Gitu. Bikinnya yang fokus, bikin yang serius, dipikirkan baik-baik, sekali bikin jadi. Kesalahan yang bawa waktu. Atau yang harusnya bisa paralel dilakukan serial. Harusnya bisa paralel gitu. 2-3 hal sekaligus dilakukan, kita lakukan satu. Itu yang kita sering ngomong ke Jonathan gitu. Sambil ini, ya, sambil makan sambil ngafalin itu belajar gitu kan. Terus, nah ini yang keempat dan kelima, terutama yang kelima teman-teman. Ingat kita kan punya tujuan. Kita punya tujuan. Di saat itu tidak berkontribusi kepada tujuan itu jadi time waster. Tapi kalau tujuan kita memang mau membuang waktu, silakan, gitu ya. Dan yang kelima ini yang saya mau highlight, kesenangan tanpa hasil. Ya, kalau tujuan kalian adalah kesenangan, it's okay, gitu ya. Lagi mumet nih, memang mau cari waktu untuk menenangkan diri dengan nonton drakor, gitu. It's okay. Tapi kalau ini kesenangan tanpa hasil, maksudnya begini teman-teman. Ini banyak ya. Di saat kalian cuma scrolling, di saat kalian cuma nonton, pokoknya nonton aja gitu, apa yang ditonton jangan nggak jelas gitu kan, atau TikTokan orang nari gitu. Ibu-ibu tambah ini Tokopedia, Shopee, Segari. Karena tergantung dia, kalau emang tujuannya buat itu, it's okay gitu. Tapi kadang-kadang kalau buat cuci mata, itu wasting. Paham ya? Kesenangan tanpa hasil, kata kuncinya itu ya, tanpa hasil. Kalau tujuannya memang kesenangan, itu nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak ini jadi distraction, ini jadi pembuang waktu. Ya. Dipikirkan dengan masing-masing. Apakah selama ini nggak punya waktu gara-gara begini nggak? Nah, kalau memang begini, jadikan resolusi tahun 2024. Kurangin 10% aja dulu. Saya ngomong begini karena saya sendiri membuktikan. Dulu tuh saya suka, ini nanti saya sedikit cerita soal multitasking. Saya suka cuci piring sambil nonton, ya, setrika sambil nonton. Terus di saat saya nggak nonton, saya merasa, kayaknya terikat banget gitu ya. Saya drop. Oke, saya akan fokus supaya saya bisa cuci piring, saya setrika lebih cepat, hasil lebih baik. Saya lakukan. Ada cuci piring sambil dengerin lagu. Ya bisa, itu multitasking, oke. Nanti kita akan bahas ya. Hebat ya. Boleh, ada multitasking, ada yang boleh, ada yang nggak boleh nanti. Kita akan bahas multitasking. Biar lu nikmatin cuci piringnya, Gus. Iya, tapi ingat, jadi lama nggak? Mungkin lebih enjoy gue rasa. Ya, it's okay. Kalau tujuannya enjoy, it's okay gitu. It's okay. Gue juga dulu. Si curi-curi kan kadang udah lu pulang kerja terus lu cuci piringnya nggak apa-apa. Nah, it's okay. Itu multitasking untuk memang merefresh diri sambil lakukan tugas. Gue juga lakuin, it's okay. It's okay. Tapi again tujuannya apa dulu? Kalau gue tadi pengen speed, karena gue pengen melakukan hal yang lain. Jadi again time waster bukan hal yang negatif. Tergantung tujuannya apa. Ini pengakuan diri. Saya pernah kasih kemarin ya. Tahun 2022 1050 jam main PlayStation. Itu berapa hari itu kalau jadiin hari? 2023 puji Tuhan turun. 1049. Nah, lumayan 800. Tapi pas baca ini gue bilang kurang ajar juga ya. Dia kasih bilang, wow, you play a lot of game this year. Masih
Jadi semoga tahun ini 2024 akan turun lagi. Target saya sekitar 600 sampai 500 jam. Kurangin. Kenapa? Karena bagi saya ini nggak ada hasil. Bagi saya ini nggak ada hasil. Saya punya channel rohani. Saya bertanggung jawab untuk bikin renungan. Dengan saya cicil. Ya nggak? Saya bisa spend time sama istri, sama anak gitu. Time waster. Tapi kalau memang lagi capek, kadang saya ngomong kan, mau main dulu yang capek ya, ini momen main. Oke. Emang tujuannya mau refreshing. Ya. Nah, ini hal yang baik teman-teman. Kalau kita susah membuang time waster yang tadi, berkumpullah sama orang-orang yang bisa memberikan kita kebiasaan yang baik. Misalkan baca buku. Ya. Saya sama Joy sekali tunjukin gitu ya. Baca buku lagi. Saya sebulan habis ada novel, ada buku lebih baik jadi manusia gue jadi kucing gitu ya, ada juga tuh. Begitu sebulan habis 2 kalau nggak salah baca buku lagi. Habit. Ya, sama teman-teman komsel atau bagaimana gitu, bikin habit lagi, habit yang baik. Karena kita kebiasaan pegang handphone. Kebiasaan pegang handphone. Kita generasi yang masih suka buku. Ya. Kalau udah anak-anak kita, mereka start dari gadget. Itu dia. Gitu. Tapi ya mau ngomong kita harus tunjukin sih. Kita harus tunjukin ke mereka. Ini loh. Gitu. Ini John susah banget suruh baca itu. Aku nggak suka baca katanya itu. Gimana tuh? Nonton YouTube. Oke. Tapi again, kita orang tua tunjukin sih. Supaya mereka punya ini pergaulan yang baik gitu ya. Menunjukkan, menumbuhkan kebiasaan yang baik. Maksudnya gitu. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, multitasking. Pasti dari semua kita terpaksa, ya sih, melakukan multitasking, benar ya? Nggak pernah yang punya luxury tanpa melakukan multitasking. Sekarang saya tanya, multitasking itu jelek atau enggak? Lu langsung jelek gitu? Jelek atau enggak? Ada yang bilang bagus nggak? Bagus. Memang waktu. Multitasking itu ada beberapa tipe sebenarnya. To be exact ada 3 tipe. Yang David bilang yes, ada yang jelek. Yang Devi cari ngomong sorry. Ya maksudnya ada yang jelek, ada yang bagus. Maksudnya gini teman-teman. Ya. Cuman kita harus pahamin dulu nih. Ini secara research. Statistik membuktikan hanya 2%, which is 1 dari 50 orang yang by nature diri dia mampu multitasking. Saya termasuk orang yang belajar multitasking. Bagi saya multitasking dulu susah banget. Cuma saya terpaksa. Karena nggak bisa kan ngurusin kerjaan, ngurusin ini, ngurusin itu segala macam. Sekarang terbiasa dan bisa multitasking. 1 dari 50 orang ini sama kayak orang di Indonesia susah. Tapi orang di Eropa yang punya mata hijau sama rasionya 2%. Jadi ini rare sebenarnya. Sebenarnya rare. Orang yang punya genetik dia bisa multitasking. Dipelajari bisa nggak? Bisa. Tapi ingat jangan sampai salah mempelajari multitasking. Ya. Saat kita multitasking, produktivitas kita turun 40%. Tadi saya bilang, pas cuci piring sambil nonton pasti lebih lama. Pasti lebih lama. Tapi kalau itu memang oke tujuannya, itu oke. Karena memang mau dapetin dua-duanya sekaligus. Ya. Cuma di kantor, oke ini bahaya. Di kantor ini bahaya. Saya jelasin gini. Ada 3 macam multitasking. Yang pertama adalah ngelakuin 2 hal. 2 hal. Saat 3 itu namanya gila ya. 2 hal. Ya, cuman banyak ibu yang bisa tuh sambil gendong bayi, masak, sambil ngobrol sama pembantu gitu. Bisa. Mungkin hanya wanita yang bisa gitu. Tapi by teori itu 2. Contohnya jadi sambil nonton. Ya, itu bisa. And it's okay to do that. It's okay. Yang kedua, yang switch. Ya, sambil kerja, sambil ngecek email, sambil apa gitu, switch. Ya, berganti attention. A ke B, B ke A, A ke B gitu. Ya. Ini bisa nanti saya jelasin. Yang ketiga adalah ngelakuin beberapa hal, banyak beda 2 ya.
Cepat-cepat. Siapa yang pernah ngelakuin yang ketiga? Siapa yang pernah ngelakuin yang ketiga? Berapa hal cepat-cepat? Kayaknya mama mau nggak mau ya. Apalagi kalau pagi mau antar Pagi. Waduh. Iya. Betul. Makanya sebuah wanita diberikan perintah yang luar biasa ya. Mama saya juga tuh pagi-pagi bangun semua beres gitu. Wow, oke. Teman-teman, yang paling kiri itu think at once, oke. Kita juga it's safe ya. Dalam pengertian produktivitas it's safe. Yang kedua, hati-hati. Yang ketiga, jangan. Jadi memang kalian punya bakat, punya pengalaman untuk melakukan itu. Tapi kalau kita bicara soal memanage waktu, memanage aktivitas, ini jangan. Hasilnya bakal kebakaran nanti. Atau hasilnya nggak ada yang masuk standar, jelek semua. Gitu, ya. Jangan apa ini. Masih ingat zaman kita kuliah kejar semalam gitu kan? Kamu bisa besoknya? Gak bisa kan? Itu dia. Saya akan bahas yang kedua teman-teman. Karena ini bisa kita lakukan tapi dengan hal-hal yang kita mesti warning bersama-sama. Oh, before that, ini yang ngomong adalah Mozart. Dia bilang ini, the shorter way to do many things is to do one thing at a time. Saya pikir, saya renungkan, ya benar juga sih ya. Kalau kita punya waktu, lakuin satu sampai selesai dengan menikmati gitu ya. Cuman zaman sekarang kayaknya luxury of time itu susah sekali ya. Kita ngurus anak dulu, kalau ngomong gue satu sih, kalau gue dua. Cuman zaman generasi sebelum kita lagi itu kan anak banyak gitu ya, ngurus bisnis, ngurus kambing domba gitu, bisa. Sekarang kenapa kita nggak bisa? Why? Ini tantangan zaman udah beda. Gitu. Dulu belum macet, belum mesti travel, kita mesti ke kantor travel segala macam. Bisa ngeles bisa. Gue anak yang kagak ngeles. Sekarang mesti ngeles. Tapi just a thought ya teman-teman, kalau kita bisa lakukan satu persatu itu adalah kenikmatan sebenarnya. Oke. Nah, ini nanti boleh difoto, nanti saya juga bisa share ya. Ini sebenarnya cara untuk kita bisa multitasking yang bagus. Ada banyak, cuma saya highlight beberapa. Yang pertama, ingat tujuan. Multitasking harus yang mencapai tujuan. Jangan multitasking kerja sambil dengerin, oke, dengerin lagu, oke, karena kan membantu kita produktivitas, membantu kita untuk fokus gitu kan. Tapi kalau multitasking kerjain kantor sambil ngurusin bisnis, hati-hati, tujuannya beda tuh berarti. Yang satu akan konflik kadang-kadang. Usahakan multitasking yang sama-sama mencapai tujuan. Kayak tadi misalkan makan pagi sambil belajar, itu kan satu tujuan kan? Buat sekolah. Gitu ya. Make sure tujuannya sama. Jangan konflik. Yang kedua, prioritaskan. Tadi kita bicara soal kuadran 1, 2, 3, 4 gitu ya. Mau nggak mau yang kuadrannya urgent kita lakukan sekarang, lakukan. Kalau bisa ditunda, jangan multitasking later. Gitu, ya. Terus, nah, organize. Tetap kita kalau bisa mesti tulis atau kita bikin reminder atau kita bikin checklist segala macam, ini akan membantu. Ya, saya pernah hari itu saking multitasking ya teman-teman ya. Jadi ngurus kerjaan kantor, ngurus rumah, ngurus KPR segala macam. Aku sama kan pergi ke bank. Sampai ke bank, loh, file mana? Tadi ini kau masukin ke tas. Iya, file masuk ke tas. Tasnya tinggal di meja. Harus organize, checklist. Ini udah belum. Oke? Karena pikiran kita tuh terbatas gitu ya. Kita punya RAM, kita tuh terbatas. Kita pikir sudah lakukan, kita pikir ternyata belum. Maka di organize, di checklist. Ya. Dan yang terakhir teman-teman, harus take breaks sama punya limit. Nggak bisa multitasking sepanjang hari, multitasking error kata saya. Multitasking setengah jam, multitasking sejam, habis itu mesti istirahat. Mesinnya panas, ntar meledak error gitu.
Ya, itu beberapa tips untuk bisa multitasking. Anda akan semakin lihai, Anda akan semakin terbiasa saat sering melakukan ini. Jadi lama-lama kayak tadi saya bilang, saya bukan orang yang terlahir dengan bisa multitasking, cuman mau nggak mau jadi bisa, mau nggak mau jadi terbiasa, gitu ya. Oke, bagian terakhir time deposit. Ini artinya adalah menyimpan waktu, teman-teman. Ya, gini, waktu itu mahal. Ya, bagi teman-teman yang kerja, yang atau punya penghasilan, coba deh hitung deh, berapa harga kalian dari gaji gitu ya. Berapa harga kalian sejam? Kalau kalian waste that hour, mau nggak bayar segitu? Waktu itu mahal. Dan kayak deposito gitu ya. Sekarang itu lebih mahal daripada nanti. Ya, sekarang itu lebih mahal daripada nanti. Masa depan tuh nggak pasti. Poin nomor 3, esok mungkin nggak tiba. Makanya tadi kebakaran jenggot karena kita tunda. Ya. Do it now, teman-teman. Sometimes later becomes never. Nanti adalah yang nggak pasti. Belum lagi lupa. Belum lagi ada urusan ini itu. Kemarin pas hari Jumat kemarin, saya udah ada urusan. Saya kerja mulai habis antar anak. Saya kerja jam 8 misalnya. Saya udah kerjain dari setengah 8 kerjaan saya, jam 8 selesai saya kirim email. Brand. Ada 2 meeting segala macam. Tiba-tiba jam setengah 1 CFO telepon, CFO WA. Gue nanya ini dong gitu. Terus gue meeting sama dia sampai jam 1 lewat. Itu tiba-tiba. Bayangin kalau kerjaan yang tadi pagi belum diberesin, ketunda kan? Banyak hal yang kita sekarang nggak tahu. Tiba-tiba. Makanya usahakan untuk dicicil, teman-teman. Masa depan kita, your future created by what you do today. Masa depan itu terbikin dengan kita apa sekarang, bukan istilahnya besok gitu ya. Besok mulu gitu kan. Pasti ada istilahnya. Saya lupa tuh. Ada istilahnya. Tarsok ya. Besok ya. Tarsok. Besoknya besok terus. Oke teman-teman, jadi ini sebagai kesimpulan, kita udah tahu soal time management tadi ya, matrix yang tadi. Sadari, identifikasikan, kategorikan, sadari yang mana yang harus kita buang, mana yang harus kita prioritaskan. Terus time waster tadi, kalau memang nggak mencapai, tidak berkontribusi kepada tujuan, hilangkan dulu. Ada waktunya buat buang waktu ya, ada waktunya buat buang waktu. Yang ketiga, multitasking lakukan secara pintar ya, do it smartly. Jangan sampai malah itu mengikis atau memori waktu kita. Dan yang terakhir, time deposit. Cicil teman-teman. Kemarin di Afrika kan ngomong gitu ya. Cicil bayar dosa. Cicil. Kita lakuin sekarang. Karena kita nggak tahu besok akan terjadi apa. Saya tutup dengan satu ayat dan satu quote. Teman-teman, Mazmur 84 ayat 11 lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Dalam konteks time management artinya lebih baik kita menggunakan waktu 1 hari yang berguna untuk kekekalan kita daripada kita menggunakan selama 3 tahun untuk hal-hal yang gak berguna untuk kekekalan kita. Setuju gak? Karena kekekalan itu adalah kekal ya. Oke, ini quote dari saya. Cara menghargai waktu adalah dengan membayangkan saat Anda kehabisan waktu. Ulangi deh. Cara terbaik menghargai waktu adalah dengan membayangkan saat Anda kehabisan. Kita merasa waktu masih panjang, hari masih panjang, umur masih panjang. Bayangin Anda kehabisan waktu. Spend time with your children, spend time with your parents. Waktu untuk membuat pelayanan, waktu untuk menjadi berkat. Bayangin saat kita nggak punya waktu lagi. Jadi enjoy every moment. Oke, enjoy every moment. Walaupun waktu itu nggak menyenangkan gitu ya, enjoy. Karena itu nggak akan kembali lagi. That's the only time in your life. Gitu. Oke, itu aja yang saya sampaikan sore hari. Semoga berguna.
Mari kita tutup dalam doa. Kita buat anak undangan kita dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Roh Kudus, terima kasih atas kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami boleh hadir, kami boleh mendengarkan, kami boleh belajar Tuhan. Engkau terus berkarya dalam hidup kami, dan kami mengucapkan syukur atas waktu yang sudah Kau berikan, atas kesempatan yang sudah Kau sediakan. Dan biar Tuhan mulai hari ini, mulai saat ini, kami memprioritaskan waktu untuk kekekalan Tuhan, di mana kami memerahkan hati kami di saat kami mencicil dosa kami. Terima kasih Tuhan atas orang-orang yang Kau taruh di sekeliling kami, mereka yang Kau tempatkan untuk membentukkan, atau mereka yang Kau tempatkan untuk kami boleh melakukan pelayanan. Terima kasih ya Bapa atas banyak yang telah Kau percayakan kepada kami. Biar kami sungguh boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan, mempergunakan talenta yang Kau sudah percayakan kepada kami, dan melalui kami Tuhan boleh banyak jiwa yang mengenal Kristus, dan mereka juga boleh sampai kepada keselamatan. Terima kasih ya Bapa, hamba setelah selesai berbicara, biar materi, biar firman yang dikandungkan sore hari ini sungguh boleh berbuah dalam hidup kami, dan buah itu nikmat, boleh dinikmati oleh banyak orang, dan untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sejak permulaan sampai sekarang.